Assalamualaikum. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Keanekaragaman makhluk hidup telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sudah sepantasnya manusia berupaya untuk melestarikannya. Hal apa sajakah yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Sebelumnya kita membahas dulu soal penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan di Indonesia. Ini kita kupas tuntas dulu tentang penyebab kelangkaan hewan di Indonesia. Yang pertama adalah kelangkaan hewan terjadi karena hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, atau digunakan sebagai hiasan di rumah atau obat oleh manusia. Yang kedua, hewan tersebut membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak. Selanjutnya, habitatnya banyak dirusak oleh manusia seperti penebangan liar, lalu hutan dibakar gitu ya. Selanjutnya, hewan tersebut tidak mampu beradaptasi dengan perubahan alam. Itu yang penyebab kelangkaan hewan di Indonesia. Selanjutnya, penyebab kelangkaan tumbuhan di Indonesia, salah satunya yaitu tumbuhan tersebut dimanfaatkan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian dari manusia. Yang kedua, tumbuhan itu sulit berkembang biak. Yang ketiga, banyak terserang hama. Selanjutnya, tanaman atau tumbuhan tersebut mengalami kekeringan di musim kemarau atau busuk di musim hujan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik dan dikonsumsi oleh makhluk hidup lain. Masyarakat harus melestarikan keanekaragaman makhluk hidup agar tidak terjadi kepunahan, karena dampak kepunahan itu akan merugikan manusia itu sendiri. Secara rinci berikut adalah tujuan dari pelestarian makhluk hidup atau hewan dan tumbuhan. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan melakukan reboisasi. Selanjutnya, upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Hukum ini ada di Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru. Sedangkan untuk larangan perusakan hutan, pemerintah membuat Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Hal ini bertujuan agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk pelestarian hewan dan tumbuhan. Di dalam Peraturan Undang-Undang 13 Tahun 1994 ini, perburuan boleh dilakukan pada satwa yang tidak dilindungi atau yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagai satwa buru, teman-teman. Lokasi berburu pun tidak boleh di sembarang tempat, melainkan di tempat yang sudah diperuntukkan untuk berburu, seperti taman buru, areal berburu, dan kebun buru. Pemburu pun harus memiliki izin dan akta berburu yang disahkan oleh pemerintah.
Upaya selanjutnya adalah penangkaran hewan langka dan pembudidayaan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah, berfungsi untuk pengembangbiakan serta pemulihan hewan-hewan yang mengalami luka-luka dan trauma. Jika pelestarian hewan dilakukan dengan penangkaran, beda hal dengan tumbuhan. Pelestarian tumbuhan dilakukan dengan pembudidayaan, teman-teman, yaitu dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau juga bisa disebut kultur jaringan. Tumbuhan langka akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Ini adalah foto Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Bima Arya, yang sedang mengunjungi Kebun Raya Bogor melihat tanaman langka di Indonesia. Ini namanya bunga bangkai ya, teman-teman. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ. In itu adalah bahasa Inggris yang artinya di dalam, berarti in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti di cagar alam, di hutan lindung, suaka marga satwa, dan juga taman nasional. Ex situ. Ex itu artinya di luar, berarti ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Misalnya kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Semua ex situ ini ada di Indonesia, teman-teman. Teman-teman bisa melihat contoh-contoh dari gambar-gambar yang ada di layar. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Alhamdulillah kita sudah selesai di materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.